wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik saja ya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutmainnatus Salama. Saya itu salah satu mahasiswi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia, tepatnya di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong kampus saya namanya apa. Kampus saya namanya adalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari jurusan Filsafat Agama semester 2. Ya teman-teman, saya di sini akan mereview sedikit salah satu buku penunjang mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Risladiba MPD dengan judul buku Pendidikan Kewarganegaraan, Paduan untuk Mahasiswa, Pendidik, dan Masyarakat Umum. Pengarangnya ada dua nih, Ibnu Hurli HS MPD dengan Asep Munajat MPD. Editornya Profesor Dr. Haji Suwarna Al-Mukhtar SH. Tahun terbitnya 2016. Kota terbitnya di Bekasi. Halaman dan tebal buku 135 halaman. Lanjut ya teman-teman ke isi buku. Bab 1 di sini menjelaskan tentang pengantar perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, pendidikan kewarganegaraan apabila dilihat dari kepustakaan asing memiliki dua istilah. Yang pertama ada civic education, yang kedua ada citizenship education. Nah, citizenship education ini lebih luas daripada civic education karena civic education itu sendiri masuk ke bagian citizenship education. Lanjut ke tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Surat Keputusan Dirjen Dikti tahun 2002 agar mahasiswa 1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga atau masyarakat dan warga negara yang terdidik. Yang ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Terus lanjut ke sejarah singkat civic education. Perkembangan PKN di perguruan tinggi dimulai dengan mata kuliah Manipol dan Usdek, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Filsafat Agama, Pendidikan Kewirausahaan, dan berkembang menjadi pendidikan kewarganegaraan yang kita kenal seperti sekarang ini. Pendidikan kewirausahaan terlalu condong atau lebih berorientasi kepada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan, pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kemasyarakatan, penyadaran tentang ketaatan pada hukum, serta disiplin sosial bukanlah tujuan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan pendahuluan bela negara merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian MKPK dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi yang merupakan mata kuliah wajib untuk diambil setiap mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi. Lanjut ke identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dan kata nasional itu sendiri menunjuk
pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik itu seperti budaya, agama, bahasa, ataupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Faktor-faktor identitas nasional. Faktor-faktor identitas nasional ini ada dua. Yang pertama, faktor objektif. Yang kedua, ada faktor subjektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk dari identitas nasional sendiri, yang pertama ada dasar falsafah dan ideologi negara, yaitu Pancasila. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada burung Garuda itu sendiri. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara, yaitu NKRI, dan bentuk pemerintahnya adalah Republik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, yaitu ada beragam kebudayaan yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Terakhir, kebudayaan nasional. Lanjut ke konsep negara, konstitusi warga negara. Teori terbentuknya negara ini ada teori hukum alam, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan atau kekuatan. Lanjut ke unsur-unsur negara ini. Unsur-unsur negara ini ada 4 gitu ya. Pertama, rakyat. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, wilayah. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Suatu negara tanpa adanya salah satu dari 4 itu pasti nggak akan jadi negara. Negara nggak diakuin orang lain, ya bukan negara dong. Nah, tujuan negara dalam pengertian umum, tujuan diadakan negara terutama terletak pada 3 tujuan yang berurutan dan saling mendasari, yaitu yang pertama, untuk menanamkan kedaulatan pemerintah. Yang kedua, untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan sosial. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah Pancasila yang memiliki atau mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda suku, bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat tetap satu jua. Pemerintahan negara kita berdasarkan pada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Pancasila artinya demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pemerintah Indonesia diatur secara desentralisasi dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan yang terdiri atas 1. 33 buah provinsi, 2. Lebih dari 273 kabupaten, 3. 63 kota, 4. 6 kota administrasi, 5. 4.010 kecamatan. Yang keenam ada 65.295 desa. Wah, banyak dong berarti ya, luas sekali. Pemerintah desentralisasi mulai dipraktekkan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada 1 Januari 2001. Kewenangan daerah, kabupaten, atau kota dalam mengatur otonomi daerahnya mulai memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua nih, ada bentuk pemerintahan negara Indonesia, yaitu Republik Konstitusional. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan Republik Konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1 disebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintah republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer, dan republik konstitusional.
Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan yang dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut ke konstitusi. Penyebutan akan konstitusi ini dipetik dari istilah bahasa Prancis yakni constituer yang berarti membentuk. Dalam penafsiran Wirjono Projodikoro, konstituer dalam pemakaian istilah konstitusi bila diartikan sebagai peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Lanjut ke tujuan konstitusi, yaitu yang pertama ada membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya adalah tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan banyak rakyat. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya di sini adalah setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, ada pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Lanjut ke nilai konstitusi, yaitu ada nilai normatif, ada nilai nominal, nilai semantik. Lanjut ke macam-macam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri dari yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua, ada konstitusi tidak tertulis, adalah berupa kebiasaan tata negara yang sering timbul. Nah, konstitusi tertulis ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusi tidak tertulis seperti norma-norma hukum, norma adat yang ada di masyarakat. Perubahan konstitusi pada perkembangan peradaban dunia saat ini, konstitusi seringkali dibuat harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dan konsekuensinya konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dituntut untuk berubah. Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi ada 4 macam caranya. Yang pertama, ada perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua, ada perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, ada perubahan konstitusi dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Lanjut nih, kita akan bahas tentang negara hukum, HAM, dan demokrasi. Negara itu sendiri adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan ditaati oleh rakyat atau sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif dan mempunyai kesatuan politik yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
hukum. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintahan. Dalam hukum terdapat peraturan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang mengenai segala peristiwa apa yang telah terjadi, sehingga keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim. Lanjut, di sini ada bentuk negara hukum. Yang pertama ada bentuk negara hukum Eropa kontinental Restat. Cirinya yaitu adanya jaminan terhadap pelindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan administrasi. Lanjut, kedua ada negara hukum Anglo-Saxon Rule of Law. Cirinya yaitu adanya supremasi hukum, adanya kesamaan di hadapan hukum, adanya perlindungan HAM. Lanjut, ketiga ada negara hukum Indonesia. Cirinya yaitu adanya supremasi hukum, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya kesamaan di hadapan hukum, adanya peradilan administrasi, adanya jaminan terhadap HAM, jaminan perlindungan terhadap HAM. Dan ini semua sudah diatur dalam pasal-pasal. Yang kedua kita lanjut ke HAM, hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, dan berlaku secara universal. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati, yakni tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Nah, lanjut ke macam-macam HAM. Macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi, meliputi hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Ada hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Jadi tidak dipaksakan untuk mau milih agama manapun, itu terserah mereka. Itu sudah diatur dalam HAM, hak asasi HAM yang dalam hak asasi pribadi. Lanjut ke dua, hak asasi politik. Hak asasi politik ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga ada hak asasi hukum, meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau macam-macam HAM. Macam-macam HAM itu ada 10, ada 5. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan. Nah, hak asasi pribadi itu meliputi hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Lanjut, hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Ada lagi hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Jadi, Indonesia tidak memaksakan suatu kaum untuk memilih satu agama. Dia bebas memilih agamanya dia sendiri. Jadi tidak memaksakan ya. Jangan dipaksakan untuk memeluk agama yang kita yakini. Lanjut ke hak asasi politik. Yang pertama di sini ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
Yang kedua ada hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Lanjut, ada hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat ada hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Lanjut ke hak asasi hukum, meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi, meliputi hak kebebasan melakukan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, lanjut, hak asasi peradilan, meliputi hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Terus habis itu, oh iya, satu lagi nih ternyata, hak asasi sosial budaya yang meliputi hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Hukum HAM di Indonesia, menurut Wahab, Miriam Dasim, Muhammad Endang menyatakan hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Habis itu, berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia, yakni yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia. Secara garis besar disimpulkan, hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Tadi sudah dijelasin ya, ada hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terus habis itu hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Yang keempat, hak atas keberlangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Yang kedelapan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kesembilan, hak untuk memiliki hak milik pribadi. Yang ke-10, hak untuk hidup. Yang ke-11, hak untuk tidak disiksa. Yang ke-12, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Yang ke-13, hak beragama. Yang ke-14, hak untuk tidak diperbudak. Yang ke-15, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan 16, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Lanjut nih, kita pembahasan yang lain, yaitu demokrasi. Penyebutan akan istilah demokrasi pada mulanya berangkat dari bahasa Yunani, yaitu demokratos, yang merupakan gabungan dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari gabungan atas dua pemaknaan tersebut, maka dapat diterjemahkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pada negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan pemerintahannya sangat terbatas dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Norma-norma yang mendasari demokrasi. Henry B. Mayo menjelaskan
menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa norma, yaitu dengan satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, lanjut ke komponen penegak demokrasi. Ada negara hukum, pemerintah yang good governance, badan pemegang kekuasaan legislatif, peradilan yang bebas dan mandiri, masyarakat madani, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, yang terakhir nih, ada infrastruktur politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai 1950. Demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Disebutnya demokrasi pluralistik liberal kebersamaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, demokrasi masa Orde Lama pada tahun 1950 sampai 1959, disebutnya demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1968, disebutnya demokrasi terpimpin. Lanjut ke demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Yang kelima, ada terakhir demokrasi masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya mengenai wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dilihat dari tata bahasa, berarti cara pandang terhadap wilayah Nusantara. Selama 65 tahun merdeka, bangsa ini harus jatuh bangun mempertahankan integritas wilayah serta menghadapi berbagai tantangan. Wawasan Nusantara juga memiliki paham kekuasaan dan konsep geopolitik tersendiri. Yang pertama, ada paham kekuasaan bangsa Indonesia. Falsafah bangsa Indonesia dalam memandang paham kekuasaannya sendiri adalah bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Yang kedua, konsep geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia adalah menganut paham sebagai negara kepulauan. Namun, pemahaman konsep ini Indonesia berbeda dengan konsep yang lain. Negara-negara barat pada umumnya yang memandang bahwa laut adalah sebagai pemisah pulau, sedangkan menurut paham negara kepulauan Indonesia, laut dipandang sebagai lem atau perekat dari seluruh wilayah Nusantara sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagai tanah dan air. Lanjut ke kedudukan wawasan Nusantara. Ada landasan idealnya, yaitu Pancasila. Lanjut ke landasan konstitusionalnya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Ke landasan visionalnya, ada wawasan Nusantara. Lanjut ke landasan konsepsionalnya, ada ketahanan nasional. Lanjut ke landasan operasionalnya, ada rencana pembangunan jangka menengah, RPJMN atau Program Pembangunan Nasional, PROPENNAS. Lanjut ke arah pandang wawasan Nusantara. Dengan segenap faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia, maka konsekuensi yang harus dimiliki oleh wawasan nasional Indonesia atau wawasan Nusantara haruslah meliputi arah pandang ke dalam dan keluar
Untuk arah pandang ke dalam haruslah dapat menjamin integrasi nasional yang mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah sedini mungkin faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dengan berupaya untuk tetap membina dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Sementara untuk arah pandang keluar, wawasan nasional Nusantara ditingkatkan bagaimana caranya dapat mengamankan kepentingan nasional di tingkat internasional dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik, hukum, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam rangka memenuhi amanat dari alinea keempat pembukaan undang-undang dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lanjut ke fungsi wawasan Nusantara. Menurut Afandi tahun 2011, Wahab tahun 2011, Budiarjo tahun 2008, Budimansyah tahun 2008, Erwin 2011, Herimanto 2008 menyatakan sebagai wawasan nasional, maka secara ideal wawasan Nusantara harus berfungsi dan mampu memberikan pedoman, arah, dan tuntunan bagi perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Frafat merumuskan bahwa wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional umum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta sekaligus merupakan faktor integrasi dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga daya dan dana di keempat bidang fungsi itu dapat dipacu secara serentak dan didaya gunakan secara terpadu agar memberikan hasil yang maksimal. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai ketahanan nasional dan integrasi nasional. Terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dalam hal ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi, keadaan atau kondisi ideal. Demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan dan memperluas kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan. Ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral, yang dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Maksudnya adalah sebagai doktrin nasional, konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional Indonesia. Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional terdapat dalam GBHN seperti halnya wawasan Nusantara. Lanjut ke hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan serta secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional, yang pertama ada ketahanan nasional sebagai status kenyataan nyata
atau rela. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir atau metode pendekatan ke konsepsi kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, ada kedudukan konsepsi ketahanan negara, merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Yang kedua, ada fungsi. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, sikap, tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Yang kedua, konsep ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sesuai rancangan program. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional yang merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal sebagai Astagatra, yang terdiri dari aspek alamiah meliputi geografi, kekayaan alam dan penduduk, dan aspek sosial budaya yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lanjut ke asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, ada asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Lanjut ke sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, dinamis, artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Nah, itulah isi buku penunjang PKN yang sudah saya jelaskan di awal identitas. Lanjut, terakhir saya akan menjelaskan tentang kelebihan buku ini. Jadi kan di awal saya sudah menjelaskan tentang identitas buku ini, judul bukunya apa, pengarangnya apa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan. Nah, terakhir saya akan menjelaskan kelebihan buku ini. Buku ini merupakan buku yang sangat cocok untuk dibaca ataupun dipelajari oleh setiap kalangan, baik kalangan mahasiswa, siswa, pendidik, ataupun masyarakat umum dapat membacanya, karena dari segi bahasa yang penulis pakai tidak terlalu sulit untuk dipahami, ditambah lagi isi dan penjelasan pada buku ini sangat mudah dipahami dan sudah pasti isinya ringkas, tapi to the point kepada pembahasannya. Kekurangan buku ini yang sangat disayangkan, materi pembahasan dalam buku ini tidak terlalu lengkap karena ada beberapa pokok pembahasan yang tidak terdapat di dalam buku ini seperti multikulturalisme dan globalisasi. Nah, hasil review saya tentang salah satu buku penunjang mata kuliah PPKN. Semoga puas ya dengan hasil saya, tapi enggak deh, nggak puas karena kan banyak kesalahan. Saya sebagai pengreview ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau dari perbuatan saya yang kurang enak di hati kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.